Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pematang Cengkring, kemudian Bapak jemaah beserta ibu-ibu sekalian, jemaah permasa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian akhlak ataupun tasawuf. Ilmu yang wajib kita tuntut itu pertama tauhid, kemudian fiqih, kemudian tasawuf. Tauhid itu itulah iman, fiqih itu itulah Islam, kemudian akhlak atau tasawuf itu adalah ihsan. Jadi pada malam ini satu pasal atau bab yang baru berkenaan tentang taat yang batin. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan mulai saja dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Al-babul khamisu fit ta'atil batinah. Bermula bab yang kelima pada menyatakan segala taat yang batin. Apa itu taat yang batin? Yakni ibadah yang di dalam hati. Taat yang batin itu adalah ibadah yang ada di dalam hati kita masing-masing. Kemudian ketahui olehmu, hai saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat. Ini mari kita perhatikan betul baik-baik. Hendaknya kita, saudara-saudaraku, jemaah pengajian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pesan daripada pengarang kitab ini, ketahui olehmu wahai saudara kami yang menuntut akan negeri akhirat, yang betul-betul ingin menuntut akan negeri akhirat, tempat kita yang sebenar-benarnya, tempat yang abadi. Kalau dunia ini tak abadi, sebentar, sedikit kalau dibandingkan dengan akhirat, sangat sedikit, waktunya sedikit. Semua sudah kita tahu, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Coba, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Berarti usia kita tak sampai satu hari. Jangankan satu hari, setengah hari akhirat pun tak ada. Satu hari akhirat ataupun 24 jam lah, satu hari itu kan 24 jam. 12 jam akhirat berarti 500 tahun. Tidak ya, tak ada usia kita seperti itu. Berapa jamnya? 12 jam. 12 jam. Bagi 2, 12 jam. 6 jam. Berarti 250 tahun. Tak ada usia kita 250 tahun. Bagi 2 lagi, 1 jam setengah. 125 tahun. Pun payahlah. Kita dengar saudara-saudara kita
Tak sampai 70. Iya, iya, dah meninggal. Jemaah kita pun dulunya ada bersama kita, sekarang sudah tak sampai 80 tahun. Kebanyakan sudah kita pulang. Cukup sedikit waktunya. 1,5 jam akhirat pun tak ada. Nah, jadi negeri yang betul-betul itu bukan di sini. Domisili yang sebenarnya adalah akhirat. Makanya lebihkanlah kita ke sana. Jangan sempat kita lalai. Jadi kalau betul-betul ingin menuntut akhirat, betul-betul lah bahwa murad, nah ini bahasa Melayu, murad atau murad yaitu maksud atau tujuan. Maksud atau tujuan dengan taat yang batin itu yaitu segala perangai atau kelakuan yang kebajikan. Setiap kelakuan, kalau bahasa di dalam tauhidnya, arad, sifat dari manusia itu, perangai, akhlak. Jadi taat yang batin itu segala kelakuan, perangai, akhlak yang kebajikan. Dan sifat yang kepujian, sifat yang terpuji, sifat yang terpuji, yakni akhlak yang terpuji. Itulah maksud atau murad daripada taat yang batin. Dan murad dengan maksiat yang batin, maksud atau tujuan maksiat yang batin itu yaitu segala perangai yang kejahatan, kebalikan daripada taat yang batin. Segala kelakuan perangai kejahatan dan sifat kejahatan, itulah yang dikatakan maksiat yang batin. Seperti yang telah lalu, segala sifat kecelaan itu pada bab yang keempat, yang sudah kita selesai kaji, tapi tidak di sini karena kita pindah-pindah. Udah selesai kita bahas maksiat yang zahir, maksiat yang batin. Jadi kalau nak baik di akhirat, bersih dari itu maksiat yang zahir dan batin, maka tanamkanlah ketaatan yang batin. Nah, bermula sifat yang kepujian itu apa? Yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Arba'in fi Usuluddin. Ada 10 perkara. Inilah yang wajib kita isi di dalam kita punya hati. Karena batin. Kita isilah 10 sifat kepujian ini. Kalau dapat, jangan hilang dia. Pertama, taubat. Nah, ini taubat. Yang kedua, nanti akan dijelaskan. Khauf. Khauf. Yang ketiga, zuhud. Yang keempat, sabar. Yang kelima, syukur. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, tawakal atau tawakul. Cuma sudah masyhur dia di kamus pun tawakal. Tawakul. Yang kedelapan, mahabbah. Mahabbah, cinta. Yang kesembilan, riyadha. Semakin ke atas dia semakin sulit untuk mengamalkan. Ke-10, zikrul maut. Intaha. Nah, itulah 10 macam sifat kepujian itu yang dikatakan taat yang batin. Jadi Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin itu ada 10 macam sifat kepujian. Nah,
Untuk itu jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk diri saya sendiri, dianjurkan kita semua untuk mengisi ketaatan ini di dalam setiap kita punya hati. Kita mulai pasal yang awal. Al-faslul awwalu fit taubati. Pasal yang awal, yang pertama pada masalah taubat. Nampaknya mudah taubat nih. Dari kata-kata kita mengeluarkan kata taubat itu mudah. Adapun taubat itu, maka yaitu permulaan jalan bagi salikin. Bagi si salik. Suluk. Salikin. Tapi kita tidak pakai tempat-tempat gitu berkumpul. Salikin. Apa itu salikin? Yakni permulaan orang yang hendak menjalani kepada Allah Ta'ala. Kalau kita nak dekat kepada Allah Ta'ala, maka mulailah dengan taubat. Supaya kita jangan jauh. Dan miftah sa'adah al-muridin. Apa itu? Yakni taubat itu miftah, anak kunci bagi kemenangan sa'adah al-muridin. Jadi taubat itu adalah anak kunci bagi kemenangan segala muridin. Muridin itu siapa? Orang yang ingin kejayaan dan kemenangan di akhirat. Siapa mau ingin kejayaan atau kemenangan di akhirat, maka mulailah kita dengan taubat. Tak pahamnya itu tak palah payah. Jadi taubat itu anak kunci bagi kemenangan segala muridin. Zat membawa ia kepada dikasih oleh Allah Ta'ala. Sebagai mana firman Allah. Jadi orang bertaubat itu sudah pasti Allah sayang. Sudah pasti Allah cinta. Sudah pasti Allah itu kasih. Kepada siapa? Orang yang bertaubat. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu kasih kepada orang yang bertaubat. Banyak dia bertaubat. Dan kasih cinta kepada orang yang mensucikan dirinya daripada dosa-dosa. Makanya Rasulullah walau tak berdosa selalu bertaubat. Semakin banyak bertaubat, semakin sayang Tuhan. Istighfar tidak hanya 3 kali saja. Oh, banyak-banyak. Ini kita berselema dosa, istighfar masih kalah sama Rasul. Rasul nggak ada dosa, maksum, terpelihara dari maksiat, bisa 1 hari 100 kali taubat. Kita yang banyak dosa ada 10 kali setiap hari, insya Allah adalah ya. Itu setiap sembahyang 3 kali aja. Kok sembahyang? Pada sembahyang lolap tidur, tak ingat kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selalu kita sebut itu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Biasa kan wirid di situ, tengah-tengah malam menangis kita. Dosa dari subuh tadi, melawan suami, membentak istri. Ada saja di dalam rumah.
Belum lagi keluar rumah. Berkawan kita sama kawan. Berdebat kita di warung. Belum lagi di jalan. Kita tengok lagi anak gadis. Pakainya pakai minim. Pacak biji mata kita nengoknya. Cobalah. Ya Allah ya Karim. Kan banyak itu dosa. Istighfar. Tak ingat saja istighfar. Tengok HP lagi ya Allah. Rencana pertama nak nengok surah Al-Baqarah. Lewat setan. Stop lah di situ. Tak jadi nengok surah Al-Baqarah. Kan terlewat. Allah. Jadi Bapak, Ibu, jemaah permasa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulai bertobat. Bertobat selalu dengan ucapan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Itulah. Nah, orang dulu tuh jadi warid, jadi wirid dia terus tengah-tengah malam, karena hampir setiap hari kita berbuat dosa. Allah kasih kepada orang yang bertobat. Kemudian itu firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit kisah atau sepenggal kisah, dan kita sudah tahu seorang yang banyak maksiat, pernah membunuh orang sampai sebanyak 99 orang. Dia merasa bersalah, kemudian dia bertanya kepada seorang, apakah ada peluang diterima taubatnya atau tidak? Maka seseorang tadi menunjukkan kepada rahib. Maka ditanya sang rahib, orang ahli ibadah, tak ada peluang. Maka dia bunuh. Lengkaplah menjadi 100. Kemudian lagi ditanya kepada orang yang alim. Itulah bedanya orang ahli ibadah dengan alim. Orang alim tadi tidak spontan mengatakan tak ada peluang bertobat. Apakah ada peluang taubat untukku lagi? Ada. Pergilah ke sana. Di sana banyak orang berbuat amal ibadah. Ke negeri yang sebelah yang ditunjukkan oleh orang alim ini tadi, di situ banyak orang ibadah. Di sanalah kau beribadahlah. Tapi tak sampai ke sana dia keburu meninggal. Apakah taubatnya diterima? Kan belum lagi. Tetapi ada keinginan, dan di saat itu jarak tempat maksiat dan kampung yang baik itu lebih dekat kampung yang baik daripada tempat yang kemaksiat tadi. Maka dosa yang selama hari ini dibuatnya karena keinginan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ingin bertobat kepada Allah, diampunkan oleh Allah. Masalah mengampunkan Tuhan. Seperti itu. Itu sepenggal kisah. Kemudian di sini ada saya kutip satu kitab untuk muslimah yang tak pernah lelah berdakwah. Tapi kisah ini taubatnya seorang gubernur. Taubatnya seorang gubernur di masa Al-Mahdi. Khalifah yang ketiga, Khalifah Abasyah yang ketiga. Di Bani Abasyah. Khalifah yang ketiga. 126 sampai dengan 169 Al-Mahdi.
Tapi bukan Al-Mahdinya ini. Di masa pemerintahan itu ada gubernur. Nah, mungkin saya bacakan sedikit dan insya Allah kita nanti bisa menceritakan kepada saudara-saudara kita. Satu hari, seorang gubernur pada masa Al-Mahdi mengumpulkan sejumlah tetangganya. Dia undang tetangganya dan menaburkan uang dinar. Uang dinar itu uang emas. Di hadapan mereka, dia tabur. Udah dipanggilnya orang banyak tetangganya, duitnya banyak pula. Ditabur uangnya di depan orang banyak. Semuanya saling berebutan memunguti uang itu dengan sukacita. Misalnya adalah orang kaya datang ke kampung kita, dipanggilnya, ditaburnya uang 100.000, goni-goni. Ambil itu, berebut tidak? Wah. Salah membaca. Berebut. Tetapi anehnya, di antara yang diundangnya tadi, di antara yang banyak, ada satu orang perempuan. Perempuan ini perempuan kumal. Maaf, perempuan kumal diceritakan. Tak disebutkan namanya. Kumal ini macam mana? Apa arti kumal? Hah? Ya. Susah. Ya gitu. Tak pula mengizinkan wajahnya. Berkulit hitam. Dijelaskan berkulit hitam, berwajah jelek. Jelek pula. Tapi jual mahal ya. Yang lain pula tertarik sama duit itu. Dia walaupun jelek, kumal, tapi tak tertarik. Tak selero. Tak selero, Pak. Walaupun macam mana banyaknya, tapi tak selera. Tak ubahnya macam roti, ada ini, ada. Tapi kalau kita demam, kan tak selera, tak kita makan. Ini apakah karena demam atau yang lain? Nanti kita tengok. Ia terlihat diam saja, tak bergerak. Ditengoknya saja orang tuh berkerumun mengutip duit dinar. Itu 1 dinar berapa sekarang? 1 dinar. 1 dinar. Dinar itu duit emas. Mungkin hampir 2 juta, enggak? Lebih kurang 2 juta. Ya Allah. Diam saja dia, sambil memandangi para tetangganya yang sebenarnya lebih kaya dari dirinya. Tetapi berbuat seolah-olah mereka orang-orang yang kekurangan harta. Yang diundang oleh gubernur tadi bukan orang susah semua. Orang senang pun ada. Tapi orang senang tuh malah lebih berebut pula lagi nengok duit. Kalau udah duit pula diserak. Dengan heran sang gubernur bertanya. Di antara kerumunan tadi ada satu orang tertuju mata gubernur. Kenapa engkau tidak ikut memunguti uang dinar itu seperti tetanggamu? Ditanya oleh gubernur. Rupanya ini jando. Jando Pak Roni. Janda. Cuma janda bermuka buruk. Maka janda bermuka buruk itu menjawab. Apa dia jawab? Sebab yang mereka cari uang dinar sebagai bekal dunia. Sedangkan yang aku cari, aku butuhkan bukan dinar. Bukan. Melainkan bekal akhirat. Itu bedanya sama yang kerumunan. Maka tak tertarik dia. Karena udah cukup menurut dia bekal dunianya. Makan dah cukup. Nah, untuk akhirat dia merasa kurang. Kalau kita tidak, untuk dunia aja yang kita tahu kurang. Untuk akhirat seolah-olah cukup. Seolah-olah cukup. Buktinya apa? Malas kita ibadah. Malas kita ngaji. Telah diundang bikin Pak Kades, dikumpulkan jemaah, diundang oleh Kadus, datanglah sebulan sekali untuk kumpul seperti ini pun payah. Jangan karena ibadah. Ibadah tak berilmu,
Yang kita takutkan. Maksudmu apa, kata si gubernur. Udah mulai sang gubernur tertarik dengan kata-katanya. Mereka itu cari dinar dunia, untuk dunia. Sedang kucarikan adalah untuk akhirat, bukan dunia. Maksud aku, wahai Pak Gubernur, uang dunia udah cukup. Maksudnya itu bukan berlebih-lebih, udah cukup untuk dia. Makan bisa. Nah, semua raun bisa, beli emas bisa, cukup beli emas, cukup beli beras, cukup beli mobil, semua cukup. Nah, yang ini tadi cukuplah untuk dia. Kalau untuk dunia enggak apa dibilang, enggak kurang lah. Yang masih aku perlukan adalah bekal akhirat, yaitu sholat, puasa, dan zikir. Sholat, puasa, dan zikir. Kalau amal ibu-ibu, mudah kali. Patuh kepada suami, puasa Ramadan, sholat 5 waktu, yang lain tidak. Masuk surga. Sebab perjalanan di dunia amat pendek dibanding dengan penggembaraan di akhirat yang panjang lagi kekal. Begitu dia bilang sama gubernur. Berani dia bilang gitu. Dengan jawaban seperti itu, sang gubernur merasa disindir tajam. Tersentak hati, terketuk hati. Yang tidur selama hari, dia anggap itu dengan duit banyak, orang semua tertarik sama dia. Memang pula banyak yang tertarik. Ada satu orang yang tak tertarik. Jadi kalau kita kembangnya pula tabur duit, berarti banyak juga yang tertarik. Tapi memilih belum juga tentu. Kalau capain, hajaplah kau caleg-caleg. Taburlah duit tuh habis. Satu rumah kau duit tuh ditimbun di jalan tuh selesai. Tapi tak ndak milih kau besok. Elok dibilang seperti itu supaya apa? Supaya jangan dia menyogok-nyogok begitu. Udah perbuatannya haram, duit dia habis kan kasihan. Udah siap pemilihan besok, kurang ajarnya TS nih. Duit awal udah habis. Ngamuk dia sama TS ya. TS-nya sukses. Allah. Ia insaf. Inilah dia, insaf. Hanya karena kata-kata insaf si gubernur. Dirinya selama ini hanya sibuk mengumpulkan harta benda dan melalaikan kewajiban agama. Memang kebanyakan orang yang sibuk dunia itu lalai agama. Apalagi duit makin banyak. Itu jadi hitung-hitung. Saya pernah nengok. Saya pernah datang ke tempat seseorang. Entah berapa orang itu dia menghitung duitnya. Itu banyak. Tak cukup satu orang menghitung duit. Ramai. Canggih kan banyak. Kalau punya awak begitu kan. Bukan salah duit banyak. Tapi kalau tidak ditasorupkan ke jalan Allah, hanya ditumpuk-tumpuk untuk dirinya saja, itu nanti akan ditanya nanti kita di sana. Lalai daripada agama, macam gubernur tadi. Agama dia tinggalkan, dia hidup dalam kemewahan. Melalaikan kewajiban agama, kewajiban. Tapi kalau tidak melalaikan kewajiban, tak masalah. Kewajiban agama tinggal. Banyak duit, sholat tidak. Kembali. Banyak duit, puasa tidak. Semakin banyak duit, semakin tak sholat. Demikian juga sebaliknya, semakin susah, semakin juga tak sholat. Jadi susah kali pun bisa membahayakan bagi diri kita, kelewat kali kaya lupa daratan. Kalau dapat kayo kuat ibadah. Kayo baik dia, sehingga banyak hartanya. Wah ini bahaya nih. Oh hai tetangga, kumpul. Sini kalian. Ya, 2 juta satu hari. Tak apalah pojokan kawan sekeliling rumahnya. Iya tak. 2 juta satu hari. Ya.
Padahal kekayaannya melimpah ruah, tak akan habis dimakan keluarganya sampai 7 turunan. Tanggung tuh. Nah. Sedangkan umurnya sudah di atas setengah abad, 50 tahun lebih. Dan malaikat Israel pun sudah mengintai. Ya, kita ini kan diintai sekarang. Sekarang dah sampai masanya, maka padamlah. Tak ubahnya pelita, lampu apa tuh? Lampu minyak tuh. Akhirnya sang gubernur jatuh cinta kepada perempuan itu. Bukan dia pandang postur tubuhnya, kalau tubuhnya tak selego nengok. Hitam, jelek pula. Kalau dia hitam manis, tak masalah. Ini jelek pula. Tapi kok bisa jatuh cinta seorang gubernur kepada perempuan itu? Kabar itu tersebar ke segenap pelosok. Gubernur jatuh cinta kepada seorang perempuan kumal. Buat status. Aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Heboh dunia maya. Misalnya gubernur kita. Perempuan jelek jatuh cinta. Tuh gubernur. Aduh. Setiap orang tak habis pikir. Bagaimana seorang gubernur bisa menaruh hati kepada perempuan jelata bertampang jelek itu? Pada suatu kesempatan diundanglah mereka oleh gubernur dalam sebuah pesta mewah. Karena heboh dah. Masyarakat dah heboh. Gubernur dah sampai ke telinga dia, heboh. Oleh gubernur pula, dia baik pula. Dikumpulkan lagi. Diundang. Juga para tetangganya tadi. Termasuk perempuan yang membuat heboh tadi pun ikut diundang. Kepada mereka diberikan gelas kristal yang bertahta permata dan berisi cairan anggur segar. Diundang gitu, diundang satu tempat, kemudian kita itu diberi gelas. Gelas itu gelas kristal yang bertahtakan permata dan berisi cairan anggur segar. Gelasnya pun tak tanggung, mahal. Minuman cairan anggur segar. Gubernur lantas memerintah agar mereka membanting gelas masing-masing. Udah semua pegang gelas. Tamu-tamuku sekalian yang saya hormati. Gelas yang kalian pegang tadi, pegang gelas itu semua. Kemudian kalian banting itu ke bawah. Perintah gubernur. Satu pun tak ada yang mau membanting. Karena gelasnya mahal. Apa maksud gubernur kok dibanting ke bawah? Semuanya terbengong. Terbengong itu apa? Tercengang. Ini gila apa gubernur? Udah awak dikasihnya gelas isinya anggur yang enak, gelas bukan tak mahal, gelas kristal. Ya Allah, permata pula, bertahtakan permata. Dipecahkan pula. Lalu kasihkan semua aku buat balik ni. Dan tidak ada yang mau menuruti perintah itu. Perintah gubernur. Tak mau mereka. Itu pun mungkin begitu juga. Diundanglah bikin Pak Gubernur kita. Dikasih gelas kristal. Datang Pak Iramayadi. Udah kalian pegang gelas itu. Udah. Kita hempaskan ke bawah. Kita hempaskan tidak? Cobalah, ya kan? Karena ini bukan plastik, permata, gelas permata. Udah isinya anggur, hempaslah ke bawah. Ini gitu, pening. Namun tiba-tiba terdengar bunyi berdenting, khas, pecah. Pertanda ada orang gila yang melaksanakan perintah itu. Yang lain tak ada. Di tengah-tengah kesunyian, tes, pecah gelas. Siapa orang gila nih memecahkan gelas nih, gitu kan? Aduh, Allah. Itulah si perempuan berwajah buruk. Dia juga bikin ulah lagi. Di kakinya pecahan gelas berhamburan sampai semua orang tampak terkejut dan keheranan. Orang-orang pun nengok heran.
Ini perempuan kumal ini bikin marah gubernur, mau dipecahkan. Oleh gubernur, kenapa kau banting gelas itu? Ditanya oleh gubernur. Tanpa takut perempuan itu jawab, ada beberapa sebab wahai Pak Gubernur, maka itu kupecahkan. Pertama, dengan memecahkan gelas ini berarti berkurang kekayaan Tuan. Kan berkurang. Itu kan permata tuh, gelas tuh, bertahta permata, jarin anggur dipecahkan berkurang hartanya. Nilainya itu pun berkurang. Tetapi menurut aku hal itu lebih baik daripada wibawa Tuan berkurang lantaran perintah Tuan tidak dipatuhi. Kan perintahnya tadi pecahkan gelas. Satu pun tak ada menuruti perintah. Pada dasarnya hakikatnya berkurang harta gubernur dengan dipecahkan gelas. Tetapi wibawa gubernur itu tidak berkurang karena patuh kepada perintah. Itu satu. Gubernur terkesima atas jawaban itu tadi. Para tamunya juga kagum akan jawaban yang masuk akal, bukan tak masuk akal. Karena yang memerintah gubernur. Pak Jokowi lah misalnya presiden diperintahkan, rakyat Indonesia, dibagi duit, campakkan ke sungai sana duit semua. Itu belum tentu mematuhi. Ya duit, ada 1 juta satu orang, nah kalian buang dalam sungai semua. Mau ditamat. Ini perempuan tadi hancurkannya gelas. Allah. Sebab lainnya apa? Tanya gubernur. Itu satu sebab. Makanya dipecahkan. Sebab yang kedua, aku hanya menaati perintah Allah. Sebab di dalam Al-Quran Allah memerintahkan agar kita mematuhi Allah, utusannya dan para penguasa. Sedangkan Tuhan adalah penguasa. Maka dengan segala resikonya aku laksanakan perintah Tuhan. Cocoklah aku patuh kepada perintah Allah. Karena Allah memerintahkan itu patuh kepada Rasul, patuh kepada penguasa. Penguasanya tidak zalim, udah bertaubat kepada Allah. Maka segala risikonya aku tanggung karena mematuhi perintah Allah dan Rasul supaya patuh kepada penguasa. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Maka itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Taatlah kepada pemerintah. Hebat tak jawabannya? Karena aku mematuhi perintah Allah. Itu jawaban kedua. Gubernur semakin takjub mendengar jawaban itu tadi. Demikian pula para tamunya. Masih adakah sebab lain? Tanya oleh gubernur. Perempuan itu mengangguk. Jando tadi. Ketiga, dengan saya pecahkan gelas itu, orang-orang akan menganggap aku gila. Tentu orang-orang menganggap aku gila. Namun terbukti seperti itu. Namun hal itu lebih baik buat aku. Biarlah aku dicap gila daripada tidak melakukan perintah gubernurnya. Yang berarti aku sudah berbuat durhaka. Biarlah orang bilang aku gila, tapi aku tetap patuh kepada perintah gubernur. Kenapa patuh perintah gubernur? Karena Allah menyuruh patuh kepada Rasul dan kepada penguasa. Dengan catatan penguasa itu udah patuh kepada Allah dan Rasul. Tuduhan aku gila akan aku terima dengan lapang dada. Daripada aku dituduh durhaka kepada penguasaku, itu lebih berat buat aku. Ketika gubernur yang telah ditinggal mati istrinya, pula gubernur tadi duda. Pantaslah dia jatuh cinta. Duda sama jando. Cuman duda bukan sembarang duda. Duda ini seorang gubernur. Tapi sayangnya
Si jandonya bukan sembarang jando. Jandonya jando susah, lagi kumal pula. Buruk rupa. Bisa jatuh cinta seorang duda, si gubernur tadi. Melamar dan menikahi perempuan. Nggak langsung dah cinta, nggak langsung dibiar-biarkan, dibawa sana bawa sini, tapi nggak langsung dinikahi. Kalau tahu nanti bapak ibu sekalian, mana yang udah ditinggal istri atau ditinggal suami, tak palah pacaran. Kalau betul-betul mau sekolah itu ditanya, bang mau nikah sama aku bang? Mau, dah yuk kita nikah besok. Dah, jangan lama-lama lagi. Gitu juga kita sebagai duda. Kalau nak menikah, nikah cepat. Kalau tidak menikah, jangan pacaran. Betul tidak saya bilang? Nah, jelas. Allah. Nah, ketika gubernur yang telah ditinggal mati istrinya itu melamar dan menikahi perempuan bertampang jelek dan hitam legam itu, semua yang mendengar bahkan berbalik sangat gembira. Gubernur memperoleh jodoh seorang muslimah yang tidak saja taat kepada suami, tetapi juga taat kepada gubernurnya, kepada nabinya, dan kepada Tuhannya. Wallahu a'lam. Nah, itulah sepenggal kisah bertaubatnya seorang gubernur itu di tangan perempuan si buruk rupa. Tapi akhlaknya itulah yang bisa meruntuhkan segala kemaksiatan yang dibuat oleh gubernur. Mengingatkan orang. Nah, jadi kita pun seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, At-taibu habibullah, at-taibu minaz-zambi kamal la zambalah. At-taibu habibullah. Artinya apa? Bermula orang taubat itu kekasih Allah. At-taibu, bermula orang yang taubat itu habibullah, kekasih Allah. At-taibu minaz-zambi kamal la zambalah. Bermula orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa. Nah, jadi orang yang bertaubat itu daripada dosa seperti tak ada dosa. Ketahui olehmu bahwasanya taubat itu hukumnya wajib atas tiap-tiap orang yang mengerjakan maksiat. Macam kita nih lah. Kita kan mengerjakan maksiat hampir setiap hari. Tak terlepas dari maksiat. Maksiat mata, maksiat pendengaran, maksiat lisan, maksiat tangan. Bersyukur kita kepada Allah dalam satu hari itu tidak terkena maksiat. Nah, tapi tetap bertobat kepada Allah. Dengan dalil Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib atas tiap orang yang maksiat itu bertaubat kepada Allah dengan dalil Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma' segala ulama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Artinya taubat oleh kamu sekalian kepada Allah Ta'ala, hai segala orang yang mukmin, orang beriman. Mudah-mudahan dapat kamu akan kemenangan. Dah akan datang. Bermula syarat taubat itu ada 3 perkara. Di lain waktu dan kesempatan kita akan jelaskan ini. Memadailah sedikit yang kita ulas pada malam ini tentang tingkatan pertama untuk taat yang batin ini adalah taubat. Jangan lupa kita bertaubat kepada Allah setiap hari, siang, dan malam. Karena Rasul, sahabat-sahabat Rasul selalu seperti itu. Selalu mengingat kesalahan-kesalahan. Tapi bukan Rasul. Para sahabat-sahabat Rasul, Sina Umar, itu selalu menangis pada malam hari.
mengingat kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya. Padahal kesalahan-kesalahan yang dibuatnya selama dalam masa jahiliyahnya itu tidak dihitung dosa kalau sudah masuk ke dalam Islam. Beda dengan kita. Kita udah masuk Islam, dosa kita di dalam Islam tetap dihitung. Dihitung kalau kita tak bertobat kepada Allah. Tapi kalau orang yang bukan Islam, dosa-dosa di dalam kekafirannya itu tidak dihitung, tidak dibuat sebagai dosa kalau dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat masuk ke dalam Islam. Nah, itulah untungnya orang yang mu'alaf. Nah, tapi walaupun begitu, Umar bin Khattab merasa bersalah. Padahal dia dijamin masuk ke dalam surga. Menangis. Maka di saat meninggal, nampaklah bekas banyak atau selalunya menangis. Berbekas di celah-celah matanya itu. Menganak sungai. Nah, seperti itu. Saking kan banyak yang menangis. Jadi kita pun selalu ingat dosa, muhasabah diri, mulai usia baligh sampailah kita berumah tangga. Dosa kepada suami, minta kita bertobat kepada suami, minta ampun, minta maaf kita kepada suami kita. Kepada istri, pulang di sini nanti balik kita, wahai adikku, aku selalu bentak-bentak, kau maafkan abang yo. Nah, begitu juga kau minta maaf juga lah sama aku. Nah, bilanglah itu saling maaf memaafkan. Jangan nanti nak menunggu hari Lebaran baru kita saling memaafkan. Setiap hari kita saling memaafkan. Apalagi kalau ada maksiat kepada saudara kita. Itu lebih payah untuk bertobat. Demikianlah yang bisa disampaikan. Lebih kurang dan salah dan silap kepada Allah semenampun, kepada Bapak Ibu sekalian mohonlah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.